Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadul Badiatul Hasanah. Dan saya Naigi Rohna. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan model-model kurikulum bagian 2. Perkembangan dalam dunia pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas dari siswa. Untuk mengikuti perkembangan tersebut, sudah pasti perlu disertai dengan adanya pengembangan kurikulum pembelajaran oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas siswanya dengan menyesuaikan keadaan di masing-masing sekolah. Kurikulum sebagai substansi pendidikan di dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kondisi sekolah, dan daerah sekolah. Proses pengembangan kurikulum melibatkan kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Dalam pengembangan kurikulum terdapat jenis-jenis model pengembangan kurikulum yang dapat menentukan berhasilnya suatu kurikulum. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Di dalam pemilihan suatu model kurikulum bukan hanya didasarkan pada kelebihan dan kekurangannya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan mana yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Jenis-jenis model pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama yakni model subjek akademis, yang kedua model humanistik, yang ketiga model teknologis, dan yang terakhir model rekonstruksi sosial. Jenis yang pertama yakni model subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan kurikulum model yang tertua. Model ini diambil dari pendidikan klasik atau perennialisme atau esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Karakteristik model subjek akademis. Yang pertama, tujuannya mengembangkan pemikiran rasional, melatih peserta didik untuk melakukan penelitian dan meningkatkan ketahanan belajar. Yang kedua, metode umumnya yang digunakan adalah eksposisi dan inquiry. Yang ketiga, organisasi atau mata pelajaran. Korelate kurikulum atau organisasi materi suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lain. Yang kedua, unifit atau concentrate kurikulum atau organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. Selanjutnya, integrate kurikulum atau bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau kehidupan tertentu. Yang keempat yakni evaluasi. Bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Yang kedua, model humanistik. Pengertiannya, kurikulum humanistik adalah kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, atau perasaan peserta didik. Karakteristik model humanistik. Yang pertama, Tujuannya pendidikan sebagai proses dinamika pribadi yang berhubungan dengan integrasi dan otonomi pribadi yang ideal. Yang kedua, metode. Model ini menggunakan metode guru mendorong para siswa untuk saling mempercayai dalam proses belajar mengajarkan sesuatu yang mereka tidak ingin melakukan. Yang ketiga, organisasi atau mata pelajaran humanistik. Dalam model humanistik menggunakan organisasi kurikulum humanistik terletak dalam integrasi. Yang terakhir, evaluasi. Kurikulum humanistik lebih mengutamakan proses daripada hasil, artinya apakah aktivitas belajar yang dapat membantu anak didik menjadi manusia yang lain, terbuka dan mandiri. Selanjutnya, model teknologis. Pengertiannya, teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulumnya berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat, misalnya pengajaran dengan bantuan komputer. Selanjutnya, karakteristiknya. Yang pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kemampuan akademik, kemampuan vokasional, atau kemampuan pribadi yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Yang kedua, metode. Pengajaran bersifat individual. Tiap siswa menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakannya dan maju sesuai kecepatan masing-masing. Setiap siswa harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan program pengajaran.
Yang ketiga, organisasi atau bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir, evaluasi. Dilakukan setiap saat atau pada akhir satuan pelajaran maupun semester. Yang terakhir, model rekonstruksi sosial. Pengertiannya, kurikulum rekonstruksi sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif seperti membangun masyarakat yang lebih baik. Karakteristik model rekonstruksi sosial. Yang pertama, tujuan. Tujuannya adalah mengadakan survei, mengadakan studi tentang hubungan sebuah program, mengadakan studi latar belakang, mengkaji praktek program, menetapkan rencana, dan mengevaluasi semua rencana. Yang kedua, metode. Dalam pengajaran rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Yang ketiga, organisasi. Pola organisasi kurikulum ini disusun seperti sebuah roda. Yang keempat, evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, para siswa juga dilibatkan. Keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 7. Jika ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.